Hari ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa yang saya tempuh. Sebuah perjalanan yang akan menjadi pelajaran yang berarti dalam sebuah hal yang sedang berproses menelusuri hutan rimba belantara. Langkah demi langkah saya lalui, meski jalan yang saya tuju cukup menguras tenaga yang membuat saya dan rekan Ramses hampir pasrah dalam sebuah penelusuran perjalanan yang cukup panjang dan sangat melelahkan di hutan belantara. Oke, guys, hari ini sebelum keberangkatan kita akan mencoba diskusi dulu. Diskusi yang pertama adalah trek karena treknya cukup curam. Yang kedua, fisik, mental, adrenalin harus kuat. Kalau tak kuat, menganga. Karena lokasinya kali perjalanan ini luar biasa. Kita akan menelusuri beberapa ekspedisi yang ada di wilayah hutan di Kabupaten Rokan Hulu. Tentunya hal-hal yang unik akan kita jumpai di sana karena kita langsung ditemani oleh warga tempatan. Namanya siapa namanya? Hah? Misran. Misran. Namanya Misran, panggilannya Ucok. Nanti kita akan ditemani oleh pemuda tempatan ke sana, menyaksikan secara langsung keseruan apa saja yang akan kami temui nanti di sana. Oke, jangan lupa saksikan terus, subscribe, like, and comment, dan share di channel YouTube Ramses Hutagol SHMH. Oke? Kali ini seperti biasa, sebelum memulai perjalanan menelusuri hutan belantara, saya ditemani oleh dua orang rekan saya, warga tempatan dari Desa Pawan. Tentunya kami melakukan perundingan apa-apa saja yang nanti akan kami laksanakan dalam perjalanan, sehingga kami dalam memasuki hutan yang cukup menantang, mental dan tenaga kami bisa terjaga dengan baik. Kita beginilah. Honda nak perlu yang cantik-cantik, yang penting alah sakit cuk. Tu ekor sakit pada. Kone di bosi engkol. Nah, itu yo. Nah. Halo, guys. Kali ini perjalanan kita menuju ke mana tadi nih, Bang Emon? Ke Sungai Suaman. Sungai Suaman. Lokasinya cukup ekstrim dan sangat membahayakan sekali. Dalam perjalanan ekspedisi kali ini biasa saya masih ditemani oleh rekan Ramses, ada masih Bang Emon. Nih Bang Emon. Tetap semangat walaupun lapar. Tetap semangat walaupun lapar. Biasa kita ditemani juga dengan pemuda masyarakat tempatan yang ada di wilayah desa di sini, ya. Dengan Bang siapa? Misran. Apa? Misran. Bang Misran namanya. Kemarin kita sempat ke sini. Kemarin kita sempat mendaki ke atas. Ini lokasinya menuju ke Gua Sekapir. Bang. Bang siapa tadi? Misran. Bang Misran. Masih jauh enggak perjalanan kita ini kira-kira? Masih lah. Masih ya, ada berapa lah jauh lagi ini kira-kira Bang? Ada 5 kilo lagi. 5 kilo. Nanti perjalanan kita ini apakah melewati hutan yang cukup alami? Bagaimana itu Bang kira-kira? Yang melewati hutan yang lebih besar lah. Iya, lebih jauh Bang ya? Lebih jauh. Tapi Abang tetap semangat kan? Iya, semangat. Semangat selalu Bang ya? Iya. Sudah berapa kali Bang kemari Bang? Udah sering. Sering Bang ya? Iya. Aduh, luar biasa. Jangan lupa ya, saksikan terus perjalanan di channel YouTube Ramses Hutagol SHMH. Tentunya memberikan edukasi-edukasi yang positif. Ada batu besar di belakang. Kebetulan memang hari ini kami ramai. Ada sekitar 6 orang ya. Kami sudah melewati perjalanan lebih kurang 30 menit perjalanan luar biasa. Oke.
Semoga perjalanan kali ini perjalanan yang sangat luar biasa. Rekan Ramses tetap semangat di sana. Bang Emon. Gas. Ayo ulang. Saksikan terus ya, oke? Kalau masyarakat sekitar desa ini menyebutnya ini adalah namanya apa? Bukit apa namanya? Cubo-cubo. Ya, jalan Bukit Cubo-cubo. Nampaknya cukup meringankan, tapi kalau dicoba memang cocok Bukit coba-coba, melelahkan. Di sebuah perjalanan saya harus melewati jalan yang cukup terjal dan sangat membahayakan, sehingga harus membuat saya dengan rekan Ramses harus ekstrem dan lebih berhati-hati untuk melewati jalan tersebut. Satu hal yang bisa saya ambil dalam sebuah perjalanan ini, semestinya alam mengajari kita untuk terus bersyukur dan menjaga untuk sesama. Sesampainya di pos 1, kami melihat sebuah hutan yang masih terjaga dengan baik. Kami berada di puncak ketinggian, melihat kayu yang begitu rimbun dan sangat-sangat asri. Luar biasa hutan tempat penelusuran kami kali ini. Sepanjang di perjalanan sangat-sangat indah. Oke, Ternyata ada satu teman kita yang KO. editing kita KO. Jadi perjalanan kita kali ini memang agak terhambat sedikit karena memang editing kita fisiknya sudah mulai melemah, baterainya sudah mulai low. Tentu malam tadi tidak dicas. Ya. Beruk tunggal. Tadi kami hampir dikejar oleh kalau nama bahasa di sini itu namanya buruk. Buruk tunggal. Buruk tunggal itu adalah hanya sendiri dia saja tinggal di tengah hutan. Kali ini kita berada di pos perhentian. Ini posnya pos 1 namanya ya. Pos 1 sebelum kita menuju ke perjalanan melanjutkan ekspedisi, kita rehat dulu sejenak di sini mengambil napas. Karena kawan-kawan kita yang dari pemuda tempatan ini kita melihat memang betisnya kecil. Tapi dibanding betis saya memang luar biasa besar betis saya. Tapi kalau untuk perjalanan mereka lebih ekstrem dan lebih sangat-sangat luar biasa. Ini hal yang sangat menakjubkan karena perjalanan mereka menuju hutan di wilayah desa tempatan ini, tepatnya di Pawan ya, di Kecamatan Nambah Kabupaten Ulu, memang sampai sekarang masih alami. Tentu jangan lupa saksikan terus perjalanan kami ya di channel YouTube Ramses Sutagor SMH. Tentunya perjalanan yang memberikan sebuah nilai-nilai edukasi yang positif kepada siapapun yang akan melihat video ini. Oke? Perjalanan kita menemukan jejak, kalau masyarakat tempatan ini menyebutnya jejak kancil. Memang kancil bahasa Indonesia itu, Bang. Kancil ya. Ini baru sepertinya. Kancil mencuri ketimun. Kancil. Karena dulu pernah Bang Emon kita ini jumpa kancil, betul ya? Tahun 2010. 2009 lah. Ya, saksikan terus, oke. Itu jejak datuk. Setiap perjalanan yang saya lewati bersama rekan Ramses, setiap langkah yang wajib dilangkahi sehingga perjalanan ini membuat menjadi sebuah kewaspadaan adalah nomor 1 di saat berada di alam hutan belantara ini. Karena pada dasarnya Sumatera dikenal akan satwa liarnya, potensi harimau dan hewan buas lainnya masih banyak dijumpai di perjalanan yang kami lewati ini. Perjalanan kali ini kita berada di puncak tertinggi di wilayah Bukit Kaki Simalombu.
Kali ini kita langsung melihat situasi tempat batu, di mana tempat ini dulu persinggahan balok-balok kayu yang sangat luar biasa banyaknya. Di belakang saya tepatnya ini adalah tempat perkumpulan atau pengumpulan kayu-kayu balok pada zaman dulu, dan sekarang peninggalan itu masih ada, ya. Jauh kita bisa saksikan dan lihat di belakang saya, bukitnya sangat terjang jauh ke bawah. Dari sini kita bisa melihat keindahan Kabupaten Rokan Hulu, ya, dari ketinggian yang cukup lelah kalau sampai kemari. Saling merangkul satu sama lain adalah sebuah proses yang saya lakukan bersama rekan Ramses, yang kini sedang melakukan perjalanan yang cukup ekstrim dan membahayakan tersebut. Di tengah perjalanan, saya melihat sebuah peninggalan bekas penebangan kayu, yaitu berupa pondasi dari pabrik kayu pada tahun 60-an hingga berakhir operasi pada tahun 90-an. Cukup menyeramkan, karena proses ini telah lama terjadi sebelum saya sampai kepada puncak ini. Ini hal yang sangat menarik, yang sampai saat sekarang masih ada bekas peninggalan di tempat kami lalui. Perjalanan panjang ini memang sangat melelahkan, membuat kaki terasa sangat nyeri ketika melakukan perjalanan cukup panjang. Tetapi semua perjalanan yang melelahkan ini terbayarkan karena melihat indahnya alam yang kami telusuri dan kami lewati sepanjang perjalanan. Rekan saya Emon, dia menyatakan lelah, dan kami tetap memberikan semangat, sehingga kelelahan ini terbayarkan dengan semangat yang luar biasa yang kami lewati sampai saatnya kami sampai di hutan belantara. Hal yang luar biasa yang bisa kami ambil sebuah pembelajaran adalah kekompakan, kebersamaan. Ini yang diutamakan dalam sebuah perjalanan. Seru, luar biasa. Setelah belakang saya ini merupakan tanah longsor tebing yang sangat curam. Ini bukan hanya sekedar buat konten video YouTube, tetapi ini juga melihat situasi alam yang berada di wilayah kaki bukit ini, di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memang sampai hari ini kondisi alam yang memang memberikan sapaan kepada siapapun yang melintas di daerah ini, karena longsor yang sangat luar biasa, melelahkan tapi bahagia. Setiap perjalanan kami melihat ke kiri dan ke kanan, tebing yang begitu curam menjadi sebuah sapaan alam yang terjadi, yang bisa kami lihat dan kami dengar, yaitu terjadinya longsor yang cukup dalam, sehingga tebing tempat perjalanan kami menjadi sebuah kewaspadaan dalam perjalanan, karena longsor merupakan hal yang harus berhati-hati dalam setiap langkah yang kami lewati.